Hai FLC Family, Happy Sunday and welcome to church. Senang sekali bisa bertemu dengan FLC Family hari ini, terutama bagi Anda yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Selamat datang di GBI Forward Living Church. Bersama saya Niko, inilah FLC Sunday News untuk minggu ini. FLC Sunday Service setiap minggunya dapat FLC Family lihat kembali di YouTube channel Forward Living Church. Untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan dan pelayanan gereja, FLC Family dapat mengunjungi Home Lounge atau menghubungi WhatsApp FLC Office di 0816 633 633 atau terhubung melalui Instagram FLC. Saat ini, kita mau bersama-sama merayakan FLC Family yang berulang tahun dan juga merayakan ulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan, serta menerima dan mencatat setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Happy Sunday and God bless you! Puji nama Tuhan, sore ini kita bisa berkumpul di tempat ini dengan tepat waktu. Kita bisa memuji dan meninggikan nama Yesus yang luar biasa, amin. Sebelum dari itu, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah menuntun kami sampai tiba di tempat ini dengan selamat tanpa kurang suatu apapun Bapa. Kami bersatu hati di tempat ini Tuhan untuk memuji dan meninggikan nama Yesus. Biarlah Tuhan Engkau disenangkan oleh setiap pujian dan penyembahan kami. Dan biarlah Engkau selalu menjadi pusat penyembahan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Sentuh setiap hati yang hadir Bapa, supaya kami boleh merasakan bahwa kasih-Mu, setia-Mu mengalir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sebab kita mau menyembah, kita mau memuji dan meninggikan nama Allah kita yang dahsyat. Amin. Kau Tuhan yang setia, tangan-Mu tersedia memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan tak membatasi kuasa-Mu di dalamku.
Terus kita boleh resapi setiap kata-kata yang ada. Amin. The strength in my bones, the breath in my lungs, it's the joy of the Lord. It's the joy of the Lord. The light in my eyes, the peace in my mind, it's the joy of the Lord. It's the joy of the Lord. I've got joy deep, deep down in my
sebab kami percaya kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Ini kerinduan kami, ini kejujuran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku,
Engkau cukup Tuhan dalam hidup kami. Kasih-Mu cukup untuk kami Tuhan. Setia-Mu cukup untuk kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Oh, Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Come on, we sing together. Through every trial, my soul will sing. No turning back. I've been set free. Angkat tanganmu, nyatakan. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need
Roh Kudus, biar kami bukan saja bisa menyanyikan pujian ini, tapi beri kami kemampuan Tuhan untuk betul-betul melaksanakannya dalam hidup kami. Kaulah satu-satunya kehidupan kami, supaya kami dapat berkata, bahkan sekalipun kami ada di dalam api, kami mau tetap menyembah-Mu. Itu sebabnya Tuhan, kami butuh tuntunan, kami butuh bimbingan, kami butuh penyertaan, supaya kami boleh berjalan, berpikir, bertindak, bukan seperti apa yang dunia mau, bukan seperti apa yang kami mau, tapi seperti apa yang Bapa mau. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, layakkan jadi berkat. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Mari yang siap diberkati, kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat sore, shalom. Saudara-saudara, sejak kita nyanyi tadi, sudah kita dibawa kepada satu panggilan untuk kita bisa kuat, bisa kita kokoh. Bahkan di lagu terakhir, apapun yang terjadi, kita tetap percaya Yesus. Tapi itu tidak mudah loh. Lagu sekalipun aku di dalam api, masih bisa menyembah. Betul nggak gitu? Betul nggak? Satu kali saya di dalam perjalanan ke Holy Land, saya jadi abuna ya. Di hari, saya lupa di hari ke-6 gitu ya, saya duduk dengan satu ibu. Kan biasanya kita suka ganti-gantian tuh. Kali ini duduk dengan siapa, kali ini duduk dengan siapa. Saya duduk dengan satu ibu dengan suaminya, saya sendiri, jadi satu meja nih bertiga. Ibu ini mulai sejak saya makan, diem aja gitu. Jadi kayaknya makannya gak semangat juga. Rupa-rupanya dia akhirnya gak tahan. Dia mulai cerita bahwa dia itu kehilangan gairah, kehilangan sukacita sepanjang perjalanan hampir 6 hari. Karena di hari yang kedua, saudara-saudara, dia kehilangan laptop. Dia lagi nulis satu disertasi S3-nya. Dia kehilangan laptop. Di dalam laptop itu, semua bahan-bahan yang ada tersimpan di situ. Akhirnya dia kehilangan sukacita, saudara-saudara. Dia tidak bisa menikmati perjalanan. Dia ngaku bahwa sepanjang sampai hari ke-6 ini, saya tidak lupa ya, saya kehilangan gairah, Pak. Ketika dia ngomong sama saya mau ngomong apa gitu sama dia. Saya bilang, Tuhan, tolong supaya ada sesuatu yang bisa saya sampaikan ke dia. Tiba-tiba Roh Kudus ingetin kepada saya bilang begini, ibu harus berdamai dengan pergumulan ibu. Kalau ibu tidak bisa berdamai dengan pergumulan ibu sampai pulang, ibu kehilangan sukacita. Hadapi aja. Saya percaya Tuhan akan pertolongan. Seperti apa itu? Ibu gak bisa mundur. Ibu harus hadapi bahwa laptop hilang. Coba cek data-data apa yang tersimpan misalnya di flash disk. Data-data apa yang tidak tersimpan di flash disk tapi masih bisa dicari. Seperti itu. Sebab kalau ibu tidak bisa berdamai dengan keadaan ibu, akan kehilangan sukacita terus, akan bersungut-sungut. Tiba-tiba kayaknya dia dibukakan. Oh gitu ya Pak? Iya, hadapi aja lagi. Memang capek. Tapi lebih capek daripada ibu ngut. Karena mic kurang bagus.
Oke. Lalu setelah saya ngomong seperti itu ya saudara-saudara, ibu itu seperti terbuka. Oh begitu ya Pak? Oke. Kalau begitu Pak doain saya doain saudara-saudara. Akhirnya di hari itu dia lupakan laptop. Urusan laptop nanti, urusan disertasi nanti. Dia menikmati perjalanan. Saudara, hari terakhir laptopnya ketemu. Itu menambah dia bersuka cita. So bisa bayangin kalau misalnya dia tidak bisa berdamai dengan keadaan, maka dia akan kehilangan sukacita terus. Belum tentu juga laptopnya ketemu. Maksud saya saudara-saudara, beberapa orang itu tidak bisa menang atas tekanan-tekanan hidupnya. Yang seperti ini saudara-saudara tidak akan bisa maksimal. Sepanjang bulan ini kita diajarkan bagaimana kita punya karunia-karunia yang berbeda. Kita saling membutuhkan. Kita harus bersinergi, menciptakan satu kekuatan yang mengalir sebuah unity yang hebat. Tapi unity ini tidak akan bisa tercipta sampai saudara-saudara betul-betul bisa menang atas tekanan. Sebab orang yang tidak menang atas tekanan-tekanan hidupnya, dia tidak akan bisa maksimal. Dia tidak akan bisa melakukan banyak hal. Ya saudara-saudara, kalau saudara perhatikan di dalam, coba kita tampilkan tekanan hidup ya, itu perasaan tertekan atau beban mental akibat sebuah kekhawatiran. Ini baru khawatir nih saudara-saudara. Munculnya sebagai respon kekhawatiran atau ketakutan terhadap kemungkinan gagal, terhadap kemungkinan hilang. Entah itu target-target atau harapan-harapan yang menimbulkan kerugian atau penderitaan bahkan kematian. Makanya saudara-saudara perlu hati-hati loh nyanyi meskipun di dalam api. Itu kan kutipan dari Sadrak Mesak Abednego itu. Sadrak Mesak dan Abednego itu akan berhadapan dengan kematian loh. Nyata betul-betul akan mati. Tapi dia menolak untuk kompromi. Walaupun gua masuk dan gak ada pertolongan, saya tidak akan pernah menyangkal. Nah bagaimana dengan tekanan? Tekanan hidup. Ini bukan ngomongin mati nih. Gak ada ngomongin mati dulu. Tekanan dulu dah. Ya. Tekanan tuh perasaan ketakutan. Ya khawatir target gak masuk. Penyakit gak sembuh. Ya saudara-saudara, semua hal-hal yang diharapkan tidak terjadi. Dan itu kalau tidak terjadi bisa merugikan kita. Bisa membuat kita bahkan menghadapi masa-masa yang paling buruk. Kalau saudara nggak bisa menang atas tekanan ini, dampaknya saudara-saudara, saudara bisa gagal ya untuk bisa maksimal. Saudara akan bisa depresi. Coba bayangin ya, saudara berharap sesuatu, tapi saudara berpikir, aduh bagaimana kalau gagal? Bagaimana kalau nggak sembuh? Bagaimana kalau anak gagal? Bagaimana kalau anak tidak sembuh? Bagaimana kalau tagihan tidak tertagih? Bagaimana kalau rekening tidak terbayar? Ini kan kenyataan hidup. Kekristenan bukan menikmati suasana, saudara-saudara. Ingat nih, kekristenan itu ketika kita keluar dari tempat ini, berhadapan dengan tagihan-tagihan yang harus kita tagih. Berhadapan dengan omset-omset yang sudah mulai menurun, semakin menurun. Berhadapan dengan saudara-saudara kemungkinan-kemungkinan yang kita tidak tahu pasti. Itu kenyataannya. Cuma masalahnya saudara-saudara bisa menang gak atas tekanan ini? Coba tampilkan dulu di dalam Markus pasal yang saya tadi kutipin Markus pasal yang ke-4 ayat 19 dikatakan gini. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuk menghimpit firman itu sehingga tidak apa saudara-saudara? Tidak berbuah. Ya orang-orang yang tertekan sulit untuk bertumbuh, sulit untuk berbuah. Kita boleh punya karunia yang hebat,
Entah saudara punya karunia bernubuat, entah saudara punya karunia memimpin, mengajar, saudara punya karunia jawatan misalnya kerasulan, saudara punya karunia mengajar, apa sajalah saudara-saudara. Ini tidak akan bisa muncul secara maksimal kalau saudara berada di dalam kekhawatiran. Alkitab bilang orang yang khawatir itu bertumbuh tapi tidak berbuah. Ini Alkitab yang bilang. Lihat ya, tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuk menghimpit firman itu. Tumbuh tapi tidak berbuah. Jadi kita bisa tahu teori tentang sinergi. Kita bisa tahu teori tentang tubuh Kristus harus saling melengkapi. Itu tidak akan bisa berjalan sampai, dengar nih ya, saudara bisa menang atas tekanan-tekanan hidup saudara. Bagaimana kita mau melayani? Kita mikirin, aduh gimana rekening ini belum bayar ya. Gimana ya penyakit udah stadium 2 ya. Bagaimana kita bisa enjoy melayani kalau saudara masih mikirin anak saudara yang terikat narkoba, beberapa mungkin saudara depresi, atau beberapa sudah di penghujung hampir schizofren. Saudara-saudara, ini tidak akan bisa maksimal. Makanya hari ini saya ajak saudara-saudara untuk bisa menjadi orang-orang yang menang atas tekanan hidup. Saya mendapatkan satu konteks, satu perikop. Ini jarang berhubungan tekanan hidup, tapi Tuhan bukakan. Coba bersama-sama kita lihat ya di dalam Lukas pasal yang ke-15. Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Ceritanya ini tentang anak bungsu ya yang terhilang. Anak bungsu yang terhilang. Kita tahu ceritanya, semua orang Kristen harus tahu ini. Ya, satu bapak kaya raya punya anak 2. Bapaknya belum mati, itu anak yang bungsu minta warisan. Coba di sini yang jadi bapak ya. Anak saudara masih SMA, kuliah, saudara juga masih gagah begitu. Tiba-tiba datang malam-malam, "Pak, warisan." Tempeleng kue. Kurang ajar banget. Jadi ini anak geblek ini sebenarnya. Kita tidak tahu, kita tidak sanggup untuk mengerti tentang kenapa Bapak itu kasih. Ya. Karena itu konsepnya Tuhan. Yang tidak bisa kita selami. Ada maksud dan tujuan. Kenapa sampai Bapaknya kasih. Bapaknya kasih. Karena ini kaya raya mungkin dijual hartanya miliaran lah. Lihat kita terusin ayat yang ke-14 di sini. Setelah dihabiskan semuanya, jadi hartanya habis ternyata. Duitnya banyak, dapat harta warisan, pergi ke luar negeri, tinggal, bukan untuk bisnis, nggak punya kemampuan bisnis mungkin juga. Habis lama-lama, lihat ya. Setelah dihabiskan semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Udah duit habis, teman-teman meninggalkan dia. Ada bencana kelaparan. Alkitab berkata, ia pun mulai melarat. Tahu dong melarat? Benar-benar habis. Kontrakan udah gak bisa dibayar. Dia tidak punya uang bahkan untuk makan. Betul-betul habis. 15. Lalu ia pergi bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini apa? Mati kelaparan. Pergumulan yang paling tinggi yang menyebabkan orang stres ketika ada pergumulan berat yang ujung-ujungnya, wah mati gue nih. Kalau orang stadium 3 menuju stadium 4 cancer masih bisa bersuka cita, wah dia bisa udah berdamai itu. Biasanya orang sulit. Ya saudara-saudara, gak usah berhadapan dengan kematian, dengan rekening-rekening yang harus kita bayar dalam keadaan yang sulit, itu juga bisa membuat kita stres. Saya ngomong saudara-saudara nih khotbah nih yang injek-injek bumi aja saudara-saudara. Kita benar-benar berhadapan dengan masa-masa yang tidak mudah. Itu kita setuju pasti.
Kekristenan berhadapan dengan hal yang seperti ini. Ini anak saudara-saudara berada dalam keadaan depresi ini. Temen udah gak ada, uang sama sekali tidak punya. Dia juga lagi kelaparan. Dia sadar dia harus hidup. Akhirnya dia bekerja. Sementara dia bekerja saudara-saudara, dia mulai mikir, mati nih. Tapi saudara-saudara, ending dari cerita ini, dia happy lagi. Betul gak? Dia akan balik lagi. Diterima lagi gak bapak-bapaknya? Diterima lagi. Bisa makan sate kambing lagi gak? Bisa. Bisa pakai pakaian bagus lagi gak? Bisa. Dapat duit lagi gak? Kemungkinan pasti dapat duit lagi. Balik lagi, diterima sama bapaknya. Tapi sebelum ke titik ini saudara-saudara, itu yang kita perlu belajar. Dia berada dalam sebuah tekanan ini. Kenapa? Dia jauh dari negeri bapaknya. Sendirian, ditinggalkan teman-teman, gak punya duit, kelaparan pak. Lalu dia berkata, aduh gue mati nih. Tapi akhirnya dia menang. Kita perlu belajar dari ini. Bagaimana kita bisa betul-betul berdamai dengan tekanan hidup, pergumulan hidup. Supaya apa? Supaya ketika kita dipanggil untuk melayani, bersinergi dengan orang, kita aman, damai, oke, siap. Walaupun pergumulan terjadi. Makanya kita bisa nyanyi itu, walaupun di dalam api, it's okay. Kita tidak akan mungkin bisa nyanyi benar-benar, saudara-saudara. Kalau kita masih khawatir, kita adu-aduan terus. Sebenarnya kita nggak layak untuk nyanyi, walaupun di dalam api. Bener loh. Ntar ditantangin sama, betul, gitu. Ini lagu berat sebenarnya. Tadi aja saya nyanyi agak berat-berat gitu. Walaupun di dalam api gitu. Ini mau mati, saudara. Itu taruhannya nyawa loh. Bukan taruhannya kehilangan pekerjaan, bukan taruhannya rugi beberapa ratus juta atau 1 miliar, bukan, nyawa. Oke, katanya. Waduh, luar biasa itu. Oke, hari ini kita lihat bagaimana saudara-saudara kita bisa memenangkan tekanan-tekanan di dalam kehidupan kita. Yang pertama saudara-saudara, saudara harus perbaharui paradigma tentang makna keberhargaan. Saya tadi udah ngomong soal ini. Ini menjadi akar pergumulan dari berbagai hal. Kenapa? Karena orang akhirnya dipaksa untuk menuruti apa yang sebenarnya merupakan tipu muslihat iblis. Apa itu tipu muslihat iblis? Saya berharga itu kalau saya memiliki ini. Saya berada di posisi ini. Prestasi saya seperti ini. Saya berharga kalau penampilan saya baik. Saya berharga kalau anak-anak saya sukses. Saya berharga kalau saya tinggal di perumahan-perumahan, ya minimal green garden lah, atau green lake lah. Ya atau green villa, pokoknya ada green-greennya lah saudara-saudara. Tapi kalau tinggal di gang masjid, masuk 400 meter pinggir kali, kayaknya kurang berharga gitu loh. Berharga seperti ini standarnya. Sehingga saudara-saudara, orang berusaha dengan sekuat tenaga mencapai ini. Bahkan ketika dia tidak atau belum mencapai sasaran ini, orang bisa tergoda untuk kompromi. Kenapa? Karena dia merasa tidak berharga. Atau beberapa orang harus berada dalam komunitas-komunitas tertentu. Saya tidak mengecilkan komunitas-komunitas motor tertentu ya, bukan. Seakan-akan kalau ada di komunitas ini, wah itu gengsinya, harganya. Daripada komunitas sepeda indah, ya kurang enak. Kayak masuk di dalam komunitas-komunitas keren seperti itu. Makanya orang berusaha untuk masuk dalam komunitas-komunitas sosialita yang keren-keren. Kalau ada di komunitas ini, kayaknya kelihatan berharga. Beberapa orang saudara-saudara harus mengeluarkan koceknya supaya penampilannya wah keren. Muka gue harus glowing. Minimal putih lah. Jangan sampai sawo matang apalagi sawo busuk. Jadi orang berusaha untuk menghindari hal-hal seperti ini. Dan supaya mencapai target ini, orang tadi dikatakan, orang bisa kompromi. Orang bisa jual diri. Saya punya komunitas bulu tangkis, saudara-saudara. Salah satu teman kami di komunitas itu pilot. Cerita isu tentang, maaf ya saudara-saudara kalau misalnya di sini ada profesi yang sama. Cerita isu tentang pramugari dipakai sama pilotnya
Itu bukan omong kosong, saudara-saudara. Saya tidak mengatakan bahwa teman saya pakai pramugarinya, bukan. Dia anak Tuhan. Tapi berita itu bukan omong kosong. Kenapa pramugari bisa dibayar, tidur. Waktu dia mungkin transit, harus ambil penumpang yang pagi besoknya. Tadi Ambon, tadi mana begitu ya saudara-saudara. Itu bisa begitu, kenapa? Karena pramugari mungkin gajinya sebulan 12 juta, kurang. Karena dia mesti cicil Kijang Innovanya. Mesti cicil dia punya apartemennya. Mesti cicil, kurang 12 juta. Makanya perlu tambahan. Rela untuk jual diri. Lihat. Demi apa? Demi sebuah keberhargaan. Jadi kalau kita tidak bisa berdamai dengan tekanan-tekanan, yang kita cari yang seperti itu, sulit kita. Ayo dong kita pelayanan, ayo dong bersinergi. Ya saudara tahu teorinya doang. Kita sedang ngurusin yang seperti ini. Tapi lihat ya saudara-saudara, Lukas 15 ayat 19. Ini perkataan ini anak bungsu. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Ini kan planningnya. Jadikanlah aku sebagai salah seorang apa? Upahan, budak. Buat dia tadinya Bapak kasih warisan. Dia mulai hitung, wah 25 miliar lumayan lah. Wah bisa pergi ke sini, bisa ini keren. Wah dia punya ini, punya itu. Tapi setelah dia sadar, lihat. Budak juga it doesn't matter. Buat gue sekarang, budak juga it doesn't matter. Nggak ada itu prestis, nggak usah, lupakanlah. Berapa banyak saudara-saudara bisa berdamai dengan kehidupan saudara. Sama seperti Agur bin Yake ngomong begini, coba lihat. Amsal 30 ayat 8. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan? Gue gak perlu ke gereja sekali-sekali lah. Gue juga tetap kaya. Lu doa setiap malam Jumat, tetap banyak kurang. Coba. Padahal kita tahu, saudara kita sadar. Semuanya milik Tuhan. Tapi orang-orang yang gak ngerti. Begini nih. Tapi Agur bin Yakin, jangan kasih aku kekayaan. Ntar gue ngomong lagi, ini hasil kerja keras gue nih. Tulang gue banting-banting. Keringat gue peras-peras. Gue gak ke gereja juga gue bisa sukses. Siapa Tuhan? Agur bin Yakin gak mau begitu. Tapi juga dia gak, jangan kasih aku kemiskinan. Kenapa? Dia kasih tahu tuh. Kalau aku miskin, aku bisa jual diri. Aku bisa nyuap orang. Aku bisa nipu orang. Maksudnya apa? Aku mencukupkan diri dengan keadaanku. Orang bilang gue gak keren, no problem. Orang tinggalin gue, no problem. Yang penting Tuhan tidak tinggalin aku. Ini orang yang begini Pak, berdamai Pak. Ketika ada masa-masa tekanan hidup, dia akan tetap bersinergi, dia akan tetap melayani. Kenapa? Buat dia, Tuhan akan perhatikan dan tolong dia. Yang kedua, saudara-saudara, lihat. Bagaimana kita bisa menang atas tekanan? Badai. Kita terusin ya. Lukas 15 ayat 15. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruh ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya. Ini lagi jaga babi nih. Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Di mana sadar saudara? Di mana? Di mana orang muda ini sadar? Di ladang Pak. Lagi ngapain dia? Habis kasih makanan babi. Habis kasih makanan babi ngapain?
kasih makanan babi lagi. Yang enggak, babi sudah kenyang. Habis kasih makanan babi ngapain? Duduk, Pak. Di ladang dia duduk. Ngelihat awan, angin sepoi-sepoi. Saat begitu, dia sadar. Ya kalau saudara mau menang atas tekanan, ada waktunya saudara ambil retret pribadi. Berdiam diri, Pak. Ada masa-masanya saudara dalam berdiam diri. Mari izinkan Tuhan berbicara kepada saudara. Saudara stop dulu. Target tunggu dulu. Urusan ini tunggu dulu. Gitu. Kalau enggak saudara bisa stres. Stop. Saudara dengerin kata-kata pujian. Lagi berdiam diri jangan ke karaoke. Postet pilih lagu lagi, lagunya Pampers. Pilu rasa hatiku sejak kau. Ya saudara tambah pilu. Ganti lagi lagu Deloitte. Oh apa yang terjadi, terjadilah. Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Bunuh diri nanti. Saudara ambil waktu untuk retret. Berdiam diri. Nyanyilah. Ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hati. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Lagi berat, kok kuat? Gitu loh. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Walaupun saudara ada di dalam api, saudara akan tenang yang begini. Saat-saat seperti itu Tuhan bisa bicara kepada saudara dengan cara yang ajaib. Sehingga saudara masuk ke bagian yang ketiga. Lihat yang ketiga. Lakukan planning yang terukur. Adakan adjustment dong, penyesuaian. Masih diterusin itu olahraga golfnya. Ya di-cut dulu lah golfnya. Jual lah satu motor untuk bayar, sayang-sayang motor. Memang keren nih. HD judulnya. Tapi untuk sementara lah, udahlah gak usah pakai motor ini dulu. Kok kagak mati? Adakan adjustment. Coba lihat pertemanan saudara. Makan makanan saudara, liburan saudara. Ada gak sesuatu yang perlu disesuaikan? Di Petamburan orang konseling. Saudara, gaji 7,5 juta. Anak 2 di penabur. Mau coba-coba cicil Kijang Innova, mati kau. Ketika dia mulai terlibat masalah keuangan, saya ngomong sama dia, cobalah pindahin anakmu. Udah gak jadi masalah sekolah di negeri. Itu maksudnya. Orang-orang tertentu lihat, ini orang-orang yang toksik, udahlah. Udah kehilangan teman-teman yang begitu juga gak apa-apa. Masih banyak anak-anak Tuhan, teman-teman yang baik di dalam gereja ini khususnya. Gereja-gereja lain mah saya gak tahu. Cuman sini doang yang bagus, sama Petamburan gereja saya.
Yang terakhir, saudara-saudara. Ini yang keempat. Mari tetap bangkitkan iman saudara akan janji Bapa. Janji Bapa itu tidak pernah ingkar janji. Tidak pernah ingkar. Satu-satunya pribadi yang tidak pernah ingkar janji. Itu bukan istrimu, bukan suamimu, bukan anakmu. Satu-satunya pribadi yang tidak pernah ingkar janji. Catat nih, Bapa di surga. Enggak pernah ingkar janji. Yakinkan ini. Kalau saudara udah gak punya keyakinan, buat apa hidup? Ini lihat ya. Lukas 15 ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Sudah dilakukan belum waktu ngomong begini? Belum, Pak. Baru. Mesti balik nih. Kalau udah balik, aku akan ngomong sama Papa. Papa, aku berdosa sama Papa, sama sorga. Please, Pak. Kalau Papa gak ngakuin aku anak, jadi pembantu juga gak apa-apa, Pak. Udah dilakuin gak? Belum. Pertanyaannya, dilakuin gak? Dilakuin gak sama anaknya? Dilakuin. Anaknya balik gak? Balik, dilakuin. Atas dasar apa? Dia balik. Atas dasar percaya, gue pasti diterima walaupun jadi pembantu. Gue dari bertahun-tahun sampai setua ini, gue tahu karakter Bapak. Jadi dia punya keyakinan. Waktu dia balik, saudara, dia balik dengan sebuah keyakinan, aku pasti diterima Tuhan. Walaupun saudara ada keraguan, tapi ada iman di dalam hati. Dia balik. Baliknya sambil lari-lari kecil gak? Kagak. Masa balik, salah lari-lari kecil. Papa, gua tempeleng lu. Pasti balik tuh dengan ya ada keraguan-keraguannya. Walaupun keraguan-keraguan tapi tetap balik. Itu iman. Jadi itu kira-kira 200 meter sebelum rumah tuh udah bolak-balik. Aduh. Tapi akhirnya balik juga kan? Balik. Kira-kira 100 meter lah orang bisa ngelihat jelas. Papanya lihat. Gaya jalannya gue kenal nih. Manggut-manggutnya gue kenal nih. Papanya tahu itu anaknya. Lalu papanya masuk. Bawa senapan. Lu maju gue tembak. Kagak saudara-saudara. Tidak. Dia gak masuk, lu maju gua tembak. No. Bapaknya berlari. Bapak ibu lihat, bapaknya berlari. Bapaknya yang lari. Kenapa bapaknya lari? Takut, denger nih ya, takut dia ragu-ragu dan pergi. Itu bapak saudara. Tidak peduli sejahat apapun, sehitam apapun kita. Oh kita punya keyakinan, Bapakku baik, aku mau balik kepada Bapak. Bapak akan tolong. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Dia lari. Lalu dia ngomong, Papa, aku telah berdosa kepada Papa dan sorga. Jangan anggap aku anak. Biar aku jadi budak. Bapak. Dia panggil, Yono, ambil baju yang terbaik, anduk semua, siapin semua. Facial wash sama baju parfum. Udin. Kambing 2, cepat kambing 2, potong, bikin opor, bikin sate kambing. Come closer. Dipeluk. Kenapa? Iman anak ini. Jadi saya berharap Bapak Ibu saudara-saudara dengar, berdamailah dengan keadaan saudara. Saudara tidak akan mati, saudara tidak akan kehilangan keberhargaan saudara. Hanya kurang ini, kurang itu, tidak ada di sini, tidak ada di sini, tidak punya ini, tidak punya itu. Supaya apa? Ketika saudara berdamai, lihat ya, panggilan apapun yang diberikan kepada saudara untuk bersinergi, saudara akan berkata siap. Kenapa? Saudara gak punya masalah dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita, tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Lingkupiku. Say mungkin.
Dede. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu, dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau raja atas semesta, ku tenang, kau Allahku. Sekali lagi katakan, lingkupi kami. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Musik saja. Mari kita renungkan firman Tuhan. Siapa mau jujur di hadapan Tuhan? Mungkin kau hari-hari ini sebenarnya sedang bergumul. Orang lain tidak tahu. Engkau cukup pandai menutupi apa yang menjadi pergumulan saudara. Namun kalau mau jujur, engkau kadang-kadang berkata, aku udah mau putus asa sebenarnya. Ada tekanan-tekanan terjadi karena pergumulan yang nyata-nyata sedang terjadi. Siapa di antara saudara engkau sedang bergumul dengan penyakitmu? Kadang-kadang membuat engkau putus asa. Siapa di antara saudara engkau sedang bergumul dengan usahamu? Orang lain lihat kelihatannya baik, tapi sebenarnya sedang kolaps atau mau kolaps. Kau sedang bergumul dengan keluarga, dengan anak atau siapapun. Kadang-kadang membuat saudara, aduh capek. Hari ini dengar suara Tuhan. Ya Bapak, saudara, engkau berharga bukan apa yang engkau capai. Engkau berharga karena engkau memiliki Bapa. Engkau berharga karena engkau bisa dimampukan karena kuasa Roh Kudus ada di tengah-tengah saudara. Engkau berharga karena engkau dipanggil untuk menjadi seperti Yesus. Siapa di antara saudara-saudara hari ini kau sedang bergumul dan kau tahu Tuhan sedang berbicara secara khusus untuk saudara? Taruh tanganmu di dada. Kau tidak perlu maju dan izinkan Tuhan jamah hari ini. Kuasa Tuhan dinyatakan hari ini kepadamu. Hordo oste eleke pipiara. Bapa, dalam nama Yesus engkau melihat setiap tangan yang ditaruh di dada mereka. Dalam nama Yesus, jadilah kuat. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan hidupmu. Dia tidak pernah melupakan engkau. Dia akan memberikan engkau pimpinan, tuntunan, dan hikmat untuk melakukan apa yang baik, berkenan, berhadapan dengan masa-masa sulit. Engkau akan tetap baik-baik. Engkau akan tetap bersama dengan Tuhan. Engkau akan tetap terus melayani karena kuasa Roh Kudus turun atasmu hari ini. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami percaya kami akan boleh melihat anugerah Tuhan, kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan di tengah-tengah masa sulit. Sehingga dapat hidup kami persembahkan untuk melayani Tuhan secara optimal, terutama di gerejamu di tempat ini. Makasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Saya mengundang sama-sama kita berdiri. Kita akan akhiri ibadah pada sore malam ini. Bagi Anda yang mungkin baru pertama kali datang, selamat datang di FLC. Doa kami Anda punya pengalaman yang baik. Terlebih kami terus berdoa bukan hanya di waktu yang ada di ruangan ini, tetapi seperti tadi dikatakan perjalanan iman kita seminggu ke depan.
Kita percaya ibadah ini tidak ada yang sia-sia. Kita senang, kita bersyukur punya kesempatan mendengar firman. Tapi mari kuatkan kehidupan iman kita supaya kita tetap tekun melakukan setiap firman Tuhan. Sampai ketemu minggu depan, arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahteranya Tuhan turun melimpah, memenuhi setiap bagian ruangan di hidupmu. Tidak seorang pun dilewatkan Tuhan. Setiap kaum pria, setiap suami ditambahkan hikmat pengertian. Diberkati Tuhan hidupmu. Setiap kaum wanita, setiap istri diurapi, diberkati, diberikan ketenangan, bahkan kemampuan untuk terus menolong, melayani. Bahkan setiap anak-anak diberkati kehidupan masa muda kita. Setiap orang tua diberkati. Setiap Anda yang mungkin datang sendiri, Anda tidak akan kesepian. Kita adalah keluarga. Tuhan melengkapi hidupmu. Semua kita akan selalu ditolong, dibela, dan waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Karena semuanya Bapak kerjakan dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Mulai dari sore malam ini sampai selamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah diberkati dan siap hidup kita dipakai Tuhan jadi berkat. Dengan sukacita yuk sama-sama semua katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ambil waktu sejenak bersyukur, berfellowship lah suarakan yang lain sampai minggu depan. God bless you.